Di keesokan harinya, MC memberitahu Nona jika Doran sementara akan menjadi pelayan di kedai ini. Nona yang mendengar informasi itu langsung menghampiri Doran dan menanyakan apakah itu benar. Doran pun mengiyakan dengan senyum. Nona yang melihat kesungguhan itu merasa curiga. Nona menanyakan apakah Doran membuat masalah di akademi. Doran yang merasa difitnah langsung menegaskan kembali bahwa dirinya memang murni ingin membantu. Dengan nada kesal, Doran mengatakan kepada Nona untuk tidak membicarakan hal yang tidak-tidak. Unjuang yang tidak sadar kalau dia sedang menyiram bensin ke api mengatakan bahwa seharusnya Doran lebih menjaga sikapnya di akademi. Unjuang mengatakan itu dengan nada menyindir. Doran yang mendengarnya langsung mencetak kepala Unjuang beberapa kali yang meninggalkan banyak benjolan. Sembari mengelus Unjuang yang sedang menangis, MC berkata kepada Nona untuk tidak khawatir karena dirinya yang akan bertanggung jawab. Nona yang mendengarnya merasa tenang. MC mengatakan bahwa Unjuang akan berpura-pura menjadi pelanggan dan Doran harus melayaninya. Doran yang mendengar kalau dirinya harus melayani Unjuang merasa kesal dan mengatakan bahwa ini sangat menyebalkan. Unjuang yang ditunjuk sebagai pelanggan pun merasa sangat antusias. Unjuang berdeham dan mengatakan bahwa dirinya ingin memesan sesuatu. Doran yang masih belum terbiasa merasa gugup dan mengatakan sesuatu dengan terbata-bata. Namun secara tidak diduga, alih-alih menyambut pelanggan, Doran malah membentak pelanggan untuk keluar. Doran yang kelepasan langsung mematung kaku. MC dan Unjuang sangat kecewa dengan latihan yang mereka lakukan. Dalam hatinya, MC berkata bahwa ini sangat parah. Waktu pun berlalu. Sekarang, Doran akan menghadapi pelanggan secara langsung setelah latihannya dengan MC dan Unjuang. Karena gugup, secara tidak sengaja Doran terlihat seperti ingin memangsa pelanggan yang ada di hadapannya. Doran pun memaksakan dirinya dan mengatakan apa yang ingin dipesan. Pelanggan yang ada di hadapan Doran berkeringat dan merasa terancam akibat tatapan intens dari Doran. Karena Doran tidak kunjung mendapatkan jawaban, Doran pun membentak pelanggan itu untuk segera memesan. MC yang melihat pelayanan Doran tidak terima dan ingin segera menerjang Doran untuk memukulnya. MC berkata, apakah Doran memang benar-benar ingin penginapan ini hancur? Nona dan Unjuwong menahan MC untuk tidak melakukannya. Nona meminta MC untuk tenang. Unjuwong mengatakan bahwa dirinya tahu apa yang MC rasakan, tapi MC harus menahan diri untuk tidak membunuhnya. Setelah mendapat pesanan dari pelanggan, Doran meletakkan kertas pesanan di depan konter dapur. Doran menghela napas dan bergumam bahwa ini sangat sulit. MC yang melihatnya lemas mengejeknya. MC menyindir Doran apakah hanya karena hal ini Doran sudah sangat kelelahan. Doran yang memang tidak ingin kalah mengatakan bahwa dirinya tidak kelelahan dan menyuruh MC untuk segera membuat pesanannya saja. Nona yang sudah mengambil pesanan langsung membacanya. Di situ tertulis bahwa pelanggan memesan tahu rebus. Nona yang tidak mengetahuinya bertanya kepada MC apa itu tahu rebus. MC yang mendengar pesanan itu menepuk jidatnya. MC berkata kepada Doran apakah dirinya tidak mendengarkan kalau harus mengatakan sesuatu ketika pelanggan memesan hidangan yang tidak ada di menu. Doran pun menjawab apakah kita harus membatalkan pesanannya sekarang. Sembari menahan kekesalannya, MC mengatakan untuk tidak membatalkannya karena ini hidangan yang mudah. MC mengingatkan Nona tentang hidangan yang pernah ia ajarkan. Setelah berpikir sebentar, Nona pun mengingatnya. MC memberikan saran agar hidangan tahu rebus yang dipesan dibuat dengan bumbu yang sama. Nona pun berpikir kembali tampilan dan tambahan apa saja yang akan ia tambahkan. Nona pun berpikir karena ini adalah makanan yang direbus, maka dirinya harus menambahkan kaldu. MC pun mengiyakan. MC mengatakan walau ini terlihat sepele, Nona harus menyajikannya dengan hati-hati. Nona yang mendapatkan arahan dari MC tersenyum hangat dan mengelus kepalanya. Nona mengatakan bahwa MC sangat pintar dan tahu segalanya.
Setelah tugas Nona untuk memasak selesai, sekarang giliran Doran untuk mengantarkannya ke pelanggan. Dengan gugup dan tangan yang bergetar, Doran berkata kepada pelanggan bahwa pesanannya sudah siap. Doran yang masih baru dengan profesinya berjalan dengan sangat hati-hati agar tidak menjatuhkan pesanannya. MC yang melihatnya merasa cemas. Dalam hatinya, MC berkata bahwa setelah ini dirinya seperti akan melihat adegan Doran yang akan terjatuh atau semacamnya. Dan ternyata tebakan MC benar. MC yang melihat Doran tersandung langsung menghilang dari tempat ia berdiri. Tanpa disadari, MC sudah berdiri di samping Doran untuk menangkap pesanan yang hampir jatuh. MC juga menahan Doran agar tidak tersungkur ke depan. Sedangkan pelanggan yang melihat tindakan MC berseru bahwa itu sangat mengagumkan. MC yang masih memegang Doran seperti anak kucing menanyakan keadaannya, tapi Doran hanya diam. Doran merasa bahwa dirinya begitu buruk. MC pun mengatakan untuk tidak khawatir membuat kesalahan di hari pertama karena semua orang juga pasti melakukannya. Doran mendorong MC untuk melepaskan diri dengan nada kesal. Doran berkata bahwa dirinya tidak pernah mengkhawatirkan hal tersebut. Setelah mengatakan itu kepada MC, Doran pergi menyambut pelanggan lain untuk mengalihkan perhatian. Sembari melihat punggung Doran yang menjauh, MC berpikir bahwa dirinya akan menikmati proses sampai festival Lentera ke-6. Karena setelah festival ini berlangsung, Gangsu akan dipenuhi dengan darah para seniman bela diri. Di luar kedai, ada beberapa orang yang sedang berdiri sembari mengamati kedai tersebut. Dan ternyata itu adalah Geomon Gun yang membawa beberapa orang. Gun meremehkan kedai itu. Dengan dada sombong dan angkuh, Gun mengatakan kalau kedai ini begitu miskin dan kotor. Orang yang berada di sebelah Gun menyela. Ia mengatakan walau kedai ini terlihat kotor, tapi banyak orang para pecinta kuliner yang datang. Dan orang tua itu bernama Byok Chum Yong. Ia adalah kepala cabang dari Yonbo Spring Freeze. Gun hanya mendengus, sedangkan tuan muda yang ada di sebelah Gun mengatakan karena kita sudah berada di sini, akan lebih baik jika kita mencobanya. Dan ia bernama Ko Yong Chu dari perwakilan Melting Blood Gate. Yong Chu menambahkan bahwa tidak akan ada orang yang melakukan hal-hal buruk di tempat seperti ini, seperti meracuni atau sebagainya. Byok yang mendengar percakapan mereka merasa cemas dan berkeringat. Dan Kun akhirnya menyetujui bujukan dari Yongchu dan mengatakan bahwa dirinya akan mencoba. Byok yang mendengar persetujuan itu langsung mengajukan diri untuk masuk terlebih dahulu. Dan kita diperlihatkan pemandangan tenang dari depan kedai penginapan Yongrae. Saat sedang berjalan, Yongchu menggoda Gun yang sedang tidak senang karena nona muda yang ia sukai tidak ikut. Gun menjawabnya dengan santai. Ia mengatakan bahwa hal ini memang kadang terjadi. Kedai yang sedang melayani banyak pelanggan secara mendadak dibuka dengan kasar oleh Byok. Ia berteriak bahwa yang datang adalah tamu penting dan harus segera mengosongkan ruangan. Doran yang sedang melayani pelanggan mempertanyakan maksud orang tua itu. Doran mengatakan bahwa masih banyak pelanggan, tapi Byok tidak peduli. Ia menegaskan kembali untuk segera mengosongkan kedai. Para pelanggan yang mengetahui siapa mereka mendadak pergi karena tidak ingin terlibat masalah. Doran yang melihat itu bertanya-tanya apa yang terjadi. Yongchu yang melihat Doran mengatakan bahwa pelayan ini sangat menarik. Yongchu pun menanyakan berapa usia Doran. Doran yang mendengar pertanyaan itu merasa heran. Dengan kasar, Byok mengatakan lagi untuk menjawab berapa umurnya. Dengan nada kesal, Doran menjawab bahwa dirinya berusia 16 tahun. Yongchu mengatakan bahwa 16 tahun adalah usia yang sangat muda dan itu adalah usia terbaik sebelum terlanjur tua. Di dalam perkataan yang tenang itu tersimpan sebuah peringatan. Doran yang mendengar ocehan itu hanya menjawab dengan kasar, apakah orang ini sudah gila? Gun yang melihat pelayan kasar yang ada di depan merasa tertarik untuk memberikannya pelajaran. Gun pun meminta Doran untuk mendekat. Nona yang melihat sikap merendahkan dari Kun dan Yongchu sangat marah. Nona yang ingin maju tiba-tiba dihadang MC. Dengan sorot mata yang penuh dengan amarah, MC mengatakan dia adalah Yongchu, seniman bela diri dari Melting Blood Gate.
dan yang ada di sebelahnya adalah Master Klan Xiaomun yaitu Xiaomun Kun. Sembari memegang cangkir arak, Yongchu mengatakan bahwa Doran seperti anak kucing. Ia memerintahkan Doran untuk menuangkan minuman ke cangkirnya. Doran pun berbalik untuk mengambilkan minumannya, tapi tanpa disadari, Yongchu menjentikan cangkir itu kepada Doran dengan tenaga yang cukup kuat. Doran yang sedang membalikkan badan langsung terkena di bagian lengannya. Cangkir itu tidak hanya menghantam keras, tapi juga mengeluarkan desingan suara yang membuat lengan Doran berdarah. Dengan nada yang meremehkan, Kun berkata bahwa wanita sombong memang layak untuk diberikan pelajaran karena itu akan menjadi lebih baik. Yongchu yang mendengarnya langsung tertawa. Dengan mata berkaca-kaca, Doran berusaha untuk tidak terlihat lemah, tetapi di dalam hatinya Doran mengatakan bahwa ini sangat sakit. MC yang melihat provokasi itu tidak bisa diam. Ia langsung mengambil cangkir yang dilemparkan Yongchu dan mendorong Doran ke Nona. MC menghampiri Yongchu dan Kun yang sedang menertawakan Doran. Dengan nada yang penuh amarah, MC mempertanyakan kembali kenapa cangkir ini bisa terbang. Yongchu dan Kun hanya menatapnya. MC pun menyindir mereka berdua tepat di hadapannya dan mengeluarkan aura yang berbahaya. Bagi kalian yang punya rezeki lebih, bisa sisihkan sedikit untuk admin untuk beli kuota, agar admin bisa terus untuk upload video baru, dan admin sangat berterima kasih, buat kalian yang sudah berdonasi. Semoga dilimpahkan rezekinya dan diberikan kesehatan selalu. See, I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully.